Ya, terima kasih teman-teman yang sudah hadir pada malam hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala israfil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melanjutkan materi kita yang kedua ya. Pada malam hari ini kita akan banyak mengobrol bercerita tentang bahasa bakat gitu ya. Kita akan bercerita tentang 34 tema bahasa bakat. Di pekan kemarin saya sudah menjelaskan bahwa salah satu hal yang perlu kita ketahui pada saat kita ingin memetakan bakat anak bahwa kita itu harus paham dulu bahasa bakat gitu ya. Karena dengan paham bahasa bakat nanti kita akan lebih mudah gitu memberikan penilaian-penilaian terhadap bakat yang dimiliki oleh anak-anak kita gitu ya. Jadi kalau kalau kita nggak paham bahasa bakat susah nih mau ngomonginnya misalnya gitu. Karena apalagi di usia 0 sampai 7 yang kita amati adalah sifat-sifat unik. Sifat-sifat yang memang di anak-anak itu terlihat menonjol gitu ya, unik, belum 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 apa namanya? Belum banyak tercampur oleh hal-hal luar gitu ya, apakah karena lingkungan atau misalnya karena tuntutan sekolah dan segala macam belum kalau di usia 0 sampai 7 tahun. Oleh karena itu memang di usia 0 sampai 7 tahun kita akan mencatat sifat-sifat unik yang dimiliki oleh anak. Oleh karena itu, memang sebaiknya kita memahami terlebih dahulu bahasa-bahasa bakat yang ada itu apa saja gitu ya. Nah, talent mapping sendiri mengadopsi penelitian dari Gallups. Jadi ada sebuah penelitian dari Gallups yang meneliti eh, sifat-sifat yang dimiliki oleh manusia. Kemudian dari berbagai macam sifat yang dimiliki oleh manusia di seluruh dunia, kemudian ditemukanlah 34 sifat yang memang bisa menjadi sebuah produktivitas gitu ya, yang menjadi kemudian tema bakat dalam talent mapping. Jadi Gallup maupun talent mapping mau memiliki sama gitu ya, 34 tema tema bahasa bakat yang sama. Baik teman-teman, saya coba share terlebih dahulu ada apa saja sebetulnya. Bentar. Ngobrol bercerita tentang bakat gitu ya. Kita akan bercerita tentang 34 tema bahasa bakat. Di pekan kemarin saya sudah menjelaskan bahwa salah satu hal yang perlu kita ketahui pada baik, alhamdulillah sudah terbuka PowerPoint-nya. Jadi sedikit nge-lag. Baik, kita langsung saja ya teman-teman untuk membahas 34 tema bakat di dalam talent mapping itu sendiri. Ada apa saja sih? Tema bakat di dalam talent mapping itu dibagi menjadi 4 klaster, ada beberapa klaster gitu ya. Dan kita akan bahas satu persatu. Oke, yang pertama kita masuk ke dalam cluster thinking. Cluster thinking ini adalah sifat-sifat yang memang hubungannya, produktivitasnya berhubungannya dengan berpikir, baik itu berpikir secara terstruktur maupun berpikir secara kreatif. Ada apa aja? Mari kita lihat. Yang pertama ada futuristik. Nah, siapa nih yang futuristik? Coba dilihat, boleh teman-teman coba dicek lagi hasil talent mapping-nya, boleh dicek ya. Apakah ada futuristik di sana di urutan 1 sampai 7 atau misalnya 8 sampai 14 atau misalnya justru di bawah gitu ya, nomor 28 sampai 34. Coba dilihat. Futuristik ini seperti apa? Nah, tema bakat futuristik, jadi orang-orang yang memiliki tema bakat futuristik di atas,
adalah orang-orang yang memang eh, apa ya, sering dreaming gitu ya, punya punya apa namanya, angan-angan, cita-cita, selalu terpana sama masa depan. Jadi kalau ngomong itu yang akan datang gitu ya, 10 tahun yang akan datang, besok, lusa, esok, lusa. Nah, kayak gitu gitu ya. Memang sifatnya itu dia terpana dengan masa depan, dia kemudian selalu mengantisipasi dan membayangkan apa yang bisa dan pasti terjadi di masa yang akan datang. Ini besok lusa, kalau begini bagaimana ya gitu. Kalau begitu bagaimana ya? Itu pemikiran-pemikiran mereka. Mereka-mereka inilah sebetulnya para futuristik ini yang mungkin gitu ya, mungkin gitu, apa namanya, yang terjadi perubahan-perubahan di masa yang akan datang, kemudian adanya kreativitas gitu. Perkembangan teknologi mungkin ini salah satunya adalah pasti dipengaruhi dengan sangat kuat oleh orang-orang futuristik ini sendiri gitu. Jadi futuristik ini tidak hanya sekedar berangan-angan saja, bukan hanya sekedar berangan-angan kosong gitu ya, tapi memang mereka punya apa namanya, pemikiran-pemikiran yang jauh ke depan, yang mereka itu punya mimpi yang ingin diwujudkan dari sana gitu ya. Punya pemikiran yang visioner. Oleh karena itu memang label buat mereka adalah kepala yang di awan gitu ya, punya punya pemikiran ke depan. Oke, kita lanjutkan. Yang selanjutnya ada strategik. Nah, ini berhubungan antara si futuristik sama strategik tadi. Kalau futuristik itu adalah orang yang memang punya dream, punya visi, gitu ya, punya pemikiran-pemikiran jauh ke depan. Nah, strategik ini adalah orang yang kemudian setelah dia mempunyai pemikiran-pemikiran jauh ke depan ini, dia mempunyai langkah-langkah yang punya langkah, punya strategi, punya jalan yang dia persiapkan untuk bisa meraih cita-citanya gitu ya. Dia itu selalu punya planning A, planning B, planning C, dan punya banyak rencana untuk bisa menghadapi masa depan tersebut gitu ya. Nah, ini orang strategik seperti ini, mereka selalu siap mempertimbangkan segala macam kemungkinan. Jadi karena mereka memang sudah siap untuk mempertimbangkan segala macam kemungkinan, oleh karena itu mereka selalu punya rencana-rencana tadi saya bilang. Punya planning A, planning B, planning C gitu ya. Kalau ini tidak berjalan, mereka sudah mempersiapkan planning yang lain kayak gitu. Ini para strategik, mereka memang punya pemikiran yang kreatif dalam menentukan strategi untuk jalannya ke depannya. Ya, jadi mereka itu kalau metaforanya, ketika mereka melihat sesuatu itu melihat sesuatu secara utuh terlebih dahulu, sehingga mereka bisa melihat jalan-jalan mana saja yang bisa dilalui gitu ya. Jadi ketika dia ingin mencapai suatu tujuan itu bukan cuma satu jalan saja yang dipersiapkan, tapi memang banyak kemungkinan-kemungkinan yang dia persiapkan. Oke, selanjutnya ada ideation. Ideation ini adalah orang-orang ya seperti namanya ya, pasti kebayang sama teman-teman. Orang ideation itu adalah orang-orang yang memang punya banyak ide gitu ya. Pemikiran-pemikiran yang out of the box gitu. Kreatif, punya perspektif-perspektif baru, cara pandang yang baru, cara berpikir yang baru gitu ya. Sehingga memang yang dia dia pikirkan, yang dia lakukan itu memang sesuatu yang segar gitu ya. Dia tidak mau melakukan hal-hal yang udah pernah orang lakukan, lewat jalan yang sama, enggak gitu ya. Pasti melewati jalan-jalan yang memang kreatif gitu ya, yang baru. Kadang-kadang memang terlihat tidak praktis karena melewati jalan-jalan yang baru tadi gitu ya. Karena dia punya ide-ide yang baru, yang meledak-ledak gitu ya, yang aneh, yang mungkin terdengarnya berbeda gitu, terdengarnya aneh. Tapi justru itu bisa menjadi sebuah kesempatan yang baik misalnya. Contohnya misalnya kayak dulu eh, pendiri Aqua gitu ya, di mana dia adalah orang yang pertama mencoba menjajakan air putih gitu. Di mana orang mengetawakan gitu ya, kok air kok banyak kok dijual gitu. Tapi ternyata sampai sekarang berlomba-lomba orang untuk menjual air tersebut. Tuh, salah satu contoh ideation. Selanjutnya kita masuk ke dalam analytical. Siapa sih orang yang analytical? Kalau tadi kita berbicara beberapa tadi ya, ada analytical, ada futuristik, ada strategik gitu ya. Itu adalah orang-orang yang memang berpikirnya lebih kepada pemikiran-pemikiran yang kreatif, ide-ide baru dan segala macam gitu ya.
Nah, sekarang kita beralih ke analytical. Analytical ini memang mereka juga sama-sama orang yang senang berpikir, tapi berpikirnya kalau analytical ini lebih logis dan objektif. Jadi pemikiran-pemikiran yang terstruktur, logis, bisa dibuktikan gitu ya. Harus ada buktinya. Jadi kalau ngomong tuh buktinya mana gitu. Segala sesuatu yang harus dia bisa dilihat dan diraba gitu ya. Sesuatu yang memang jelas gitu, bisa dipahami secara logika. Nah, ini adalah orang-orang analytical. Orang-orang analytical ini memang mereka kadang-kadang butuh waktu untuk berpikir gitu ya, karena mereka harus mencari dulu datanya, mencari dulu faktanya. Dia segala sesuatu itu kalau berbicara dengan orang-orang analytical memang segala sesuatu itu harus ada buktinya terlebih dahulu gitu ya. Harus dianalisis terlebih dahulu, dikupas sampai bawah sampai ke intinya. Itu adalah orang analytical. Orang analytical ini memang secara secara alamiah biasanya lebih tertarik pada hal-hal yang berbau apa, matematis atau misalnya saintifik seperti itu ya, hal-hal yang memang bisa dibuktikan dan objektif seperti itu. Walaupun memang setelah dewasa banyak ya pergeseran-pergeseran karena saya tidak sedikit menemukan orang-orang yang sebenarnya analitikalnya tinggi tapi tidak menyukai matematik misalnya itu banyak hal yang menyebabkan hal seperti itu. Kita lanjutkan pada learner. Learner ini adalah orang yang memang menyukai, menyenangi hal-hal yang baru, mempelajari sesuatu yang baru, mudah tertarik dengan hal-hal yang baru. Hal-hal yang baru di sini maksudnya adalah yang hubungannya dengan pengalaman untuk belajar gitu ya. Ini orang learner gitu. Jadi kalau ada hal baru dia langsung belajar lagi. Dia ada ada hal yang menarik lagi dia pengen pelajari lagi gitu. Itu learner. Learner baiknya adalah ya dia senang belajar, bagus gitu ya. Jadi pengetahuannya banyak, wawasannya luas, itu hal yang baik. Akan tetapi bagi para learner, nah ini coba teman-teman bisa dicek ya, learnernya di nomor berapa nih. Karena ada satu tantangan bagi para learner adalah jangan sampai nanti ketika dia belajar, saking dia senangnya belajar, pada akhirnya dia itu lupa gitu. Dia belajar banyak hal, terlalu banyak hal, tapi pada akhirnya rata-rata gitu. Semuanya rata-rata, nilainya jadi 6 semua gitu. Kenapa? Karena terlalu banyak yang dia pelajari, nggak ada yang menonjol gitu. Nah, ini jadi bagi para learner silahkan untuk belajar untuk mulai membatasi diri gitu ya. Sehingga tidak terjebak lagi dengan tsunami informasi, akan tetapi mulai membatasi diri sehingga bisa menjadi expert di dalam bidang-bidang tertentu gitu. Kita mulai membatasi satu bidang yang memang ingin kita pelajari secara mendalam. Begitu ya untuk orang-orang learner. Oke, kita lanjutkan kepada yang selanjutnya yaitu input. Nah, yo, silakan dicek teman-teman inputnya nomor berapa. Ibu-ibu nih biasanya input nih ya. Input itu siapa? Input ini adalah orang-orang yang senang mengumpulkan benda-benda atau hal-hal yang menurut mereka bermanfaat. Apa aja ya? Boleh benda, boleh makanan, baju, mungkin ya gadget, bisa jadi cuman apa namanya informasi juga bisa tuh informasi misalnya ada yang menarik dibintangin 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 itu juga maksudnya input gitu ya. Input adalah seorang pengumpul benda-benda yang menurut mereka itu bermanfaat menurut mereka ya, karena kan sesuatu yang bermanfaat bagi seseorang itu belum tentu bagi orang lain kan, beda-beda ya, semua orang punya pemikiran dan pandangan yang berbeda. Tapi apapun yang mereka anggap itu berharga, bermanfaat, dia akan kumpulkan. Bisa jadi misalnya itu buat orang lain sama, tapi buat dia berharga gitu ya. Dan dia dikumpulkan karena dia berpikir bahwa barang-barang atau benda itu akan bermanfaat atau berguna bagi orang lain di suatu saat nanti gitu ya. Jadi dia simpan. Tantangannya bagi seorang input adalah ya tentu saja dia harus memiliki tempat gitu ya. Dia harus punya tempat untuk menyimpan barang-barang yang dia kumpulkan tersebut gitu.
kenapa kenapa dia ngumpulin kayak gitu ya, itu tadi tujuan utamanya ya dia pengen bantu orang gitu ya, itu bagus sih ya tujuannya, karena ingin membantu orang lain karena menurut dia ini akan berguna suatu saat nanti. Tantangannya itu punya tempat penyimpanan gitu ya, kalau enggak ya harus sering-sering KonMari lah ya, harus sering-sering di apa namanya dilihat kembali. Selanjutnya adalah intellection. Intellection adalah seorang pemikir. Kalau kita pakai bahasa mudahnya, intellection adalah orang yang pemikir. Mereka adalah orang-orang yang memang secara pemikirannya adalah konseptual gitu ya, dalam. Jadi kalau berpikir tuh sampai mendalam gitu ya. Karena mereka tuh pengen cari tahu gitu, pengen cari tahu sampai ke dalam. Jadi kalau tadi learner itu banyak belajar, belajarnya banyak, banyak hal, tapi cuman rata-rata saja. Karena learner itu gampang bosen gitu ya. Nah, kalau intellection berbeda. Kalau intellection itu kalau dia menyukai sesuatu, dia tertarik dengan suatu hal, dia akan mempelajarinya sampai mendalam, pengen gitu ya, pengen tahu, pengen tahu, pengen tahu gitu. Eh, Memang orang-orang intellection ini adalah orang-orang yang soliter. Jadi ketika dia belajar ya dia sendiri gitu ya, dia nggak ngajak-ngajak orang gitu ya. Dia lebih 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 mudah, lebih suka untuk mempelajari segala sesuatunya itu sendiri gitu, karena dia dia tahu kemana kemana arah yang ingin dia tuju gitu. Dia pelajari segala sesuatu secara mendalam. Oleh karena itu jangan jangan kaget kalau misalnya ada teman atau punya anak misalnya yang seorang intellection, dia lebih senang menyendiri dibandingkan misalnya berteman atau bergabung dengan orang-orang lain. It's okay gitu ya. Karena memang intellection itu kebutuhannya seperti itu. Karena dia butuh butuh waktu, butuh tempat untuk bisa menggali apa yang ingin dia cari tahu tadi. Oke. Nah, selanjutnya konteks. Konteks adalah orang-orang yang memang tertarik dengan hal-hal yang berbau masa lalu gitu ya, dengan sejarah, dengan hal-hal yang sudah berlalu. Jadi memang kesannya orang konteks ini adalah orang yang susah move on gitu ya, karena dia mudah sekali teringat dengan hal-hal yang memang menurut dia penting di masa lalu gitu ya. Termasuk pengalaman-pengalaman dia sendiri gitu. Misalnya pengalaman-pengalaman dia 1 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, dia tuh apa namanya mudah sekali mengingat hal-hal yang di masa lalu gitu ya, selalu teringat dengan hal-hal yang dia anggap penting di masa lalu, jadi kebawa-bawa terus tuh kan ya, kalau kalau ngomong mungkin bisa jadi seperti ini lebih banyak gitu. Tuh kan dulu juga, tuh kan waktu itu juga kamu sih diomongin, nah kayak gitu ya. Nah, ketika dia memutuskan sesuatu, ketika dia ingin melangkah ke depan, maka yang menjadi pertimbangannya itu memang masa lalu gitu. Ketika dia ingin maju gitu, dia ingin memutuskan sesuatu gitu, dia akan berpikir dulu, dulu pernah nggak pengalaman kayak gini, dulu kalau pengalaman-pengalaman masa lalu saya gitu ada nggak yang hubungannya dengan itu, kira-kira bisa nggak saya putuskan gitu ya, yang mana gitu ya. Jadi memang dia adalah orang yang retrospektif gitu ya. Pemikirannya selalu dipengaruhi oleh hal-hal yang berjalan di masa yang sudah lalu gitu. Gitu. Makanya labelnya di sini kan terjebak di masa lalu gitu ya. Jadi ya nggak apa-apa, susah move on gitu ya kalau zaman sekarang. Tapi ya itulah mereka konteks. Kalau konteks itu memang hal-hal yang berbau sejarah gitu. Mereka mudah tertarik gitu ya. Sejarah, siroh, apa segala macam. Kayak gitu itu mudah 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 tertarik dengan hal seperti itu. Oke, itu tadi cluster thinking. Kita masuk ke dalam cluster berikutnya yaitu cluster influencing. Kalau thinking tadi kita berbicara tentang berpikir ya, baik itu berpikir secara kreatif ataupun berpikir secara konstruktif gitu ya, administrasi dan seterusnya. Dan selanjutnya kita masuk ke dalam cluster influencing. Influencing ini orang-orang yang kuat di cluster influencing adalah orang-orang yang bagus dalam mempengaruhi orang lain gitu, baik dalam hal mempengaruhi orang lain. Nah, kita lihat di cluster influencing ada apa aja. Yang pertama nih, yang paling terlihat dan menonjol di cluster influencing itu Koman. Koman itu siapa? Koman itu ya orang yang apa namanya leadershipnya kuat gitu ya, seorang pemimpin, seorang commander gitu. Itu Koman. Dia memang orang yang berani, nggak ragu, nggak takut untuk memutuskan sesuatu gitu ya. Dia kalau punya tujuan, dia punya pendapat, ya dia mendorong gitu. Karena dia berani untuk berbeda dengan orang lain gitu ya.
Dia itu tidak apa ya? Kalau kata bahasa bahasa ini emang nggak menye gitu nggak ya? Jadi dia punya kejelasan emosi. Kalau A, merah ya merah, hitam ya hitam gitu. Dan orang-orang komen ini memang adalah orang-orang yang butuh tantangan dan konflik gitu ya. Ketika orang lain menghindari, tapi dia butuh gitu. Karena itulah yang akan dia perjuangkan nantinya. Nah, dia juga bukan orang yang pasif. Dia nggak akan menghindar kalau ada konflik, dia akan maju terus gitu ya. Dan dia adalah orang yang memang nyaman di kursi pengemudi gitu. Dia memang setir, pemegang komando gitu. Kalau orang-orang yang kurang memahami mungkin di labelnya itu kayak kayak orang yang bossy, diktator gitu segala macam ya. Memang memang orang yang punya apa namanya leadership yang tinggi pasti akan seperti itu, terlihat seperti itu gitu ya. Kalau di anak-anak mungkin kelihatannya apa ya? Agak sulit diomongin gitu ya. Apa namanya? Ngeyel dan segala macam, tapi itu adalah sifat komen. Sifat komen yang seperti itu. Mereka adalah calon-calon pemimpin di masa yang akan datang. Selanjutnya adalah aktivator. Siapa aktivator? Aktivator ini adalah orang yang dengan bahasa mudahnya adalah gas gitu ya. Mereka adalah gas. Orang-orang yang nggak sabar untuk bertindak, nggak bisa disimpan dulu gitu ya. Ntar dulu nggak mau gitu. Orang-orang aktivator adalah orang yang kalau bisa dilakukan sekarang ya sekarang. Nggak usah banyak-banyak diskusi deh gitu. Nggak usah banyak-banyak riset dulu deh. Yang penting kita kerjain aja dulu gitu. Istilah nanti kita kita gagal ya kita ulangi aja lagi gitu. Itu para aktivator ya. Para aktivator ini eh, seg- ingin segera untuk keluar dari hambatan. Kalau di anak-anak kayak gimana nih gitu? Di anak-anak ya kalau misalnya ada anak-anak yang nggak bisa di apa nggak bisa ditunda gitu ya, nggak bisa di entar dulu ya gitu, nggak bisa dijanjiin gitu ya. Harusnya sekarang, pokoknya nggak sabaran. Nah itu aktivator tuh nggak sabaran. Pengennya langsung dilakukan hari ini saat ini juga gitu ya. Nggak sabar untuk bertindak. Pokoknya kayak gas deh, itu aktivator gitu ya. Aktivator itu betul-betul gas. Kalau di perusahaan atau di kantor atau di sebuah organisasi, orang-orang aktivator ini sangat dibutuhkan gitu ya, agar tidak menunda-nunda apa yang harus dikerjakan. Kita lanjutkan. Competition. Competition ini adalah orang-orang yang selalu tertarik, selalu tertantang, dan membandingkan dirinya dengan orang lain. Bukan orang lain yang membandingkan diri dengan dia gitu ya, tapi dia akan selalu tertantang ketika ada orang lain yang bisa melakukan hal yang dia tidak bisa lakukan gitu. Ada orang yang lebih hebat dari dia gitu. Orang-orang competition ini akan tertantang gitu. Itu orang lain bisa, kenapa saya enggak gitu. Itu itu selalu yang ada dalam pemikiran orang competition. Kalau orang lain bisa, saya pun pasti bisa gitu ya. Nah, jadi dia itu selalu uh, warning gitu di dalam pikirannya itu selalu selalu bunyi warning gitu kalau ada orang yang memang lebih lebih hebat daripada dia. Loh, kok gitu ya, saya punya pesaing gitu. Itu yang pemikirannya seperti itu gitu ya. Dan kemudian pada akhirnya ketika dia melihat orang lain lebih hebat dari dia akan berusaha keras untuk mengalahkan mereka gitu. Nggak mau, pokoknya aku harus lebih keren, aku lebih hebat gitu ya. Pasti juga bisa gitu. Orang lain bisa, saya juga pasti bisa gitu ya. Memang dia punya ambisi untuk selalu menjadi nomor satu gitu. Dia nggak mau tuh anti tuh jadi nomor dua gitu. Nggak boleh gitu. Jadi kalau misalnya ada dua orang sama-sama nilainya 100 nggak boleh, dia harus 100 A gitu ya, orang lain 100 B gitu. Jadi dia harus selalu nomor satu, nggak boleh nomor dua gitu. Itu orang-orang yang competition. Selanjutnya maximizer. Maximizer ini kalau di dalam bahasa yang mudah itu adalah orang yang perfeksionis. Dia segala sesuatunya itu selalu mempertimbangkan kualitas. Bagi dia, kualitas itu lebih penting dibandingkan dengan kuantitas. Jadi apapun, dia akan memperhatikan kualitasnya terlebih dahulu. Mana yang paling bagus, mana yang paling keren, mana yang paling hebat gitu ya. Dia selalu selalu fokus pada hal-hal yang jadi kalau udah bagus gitu ya, dia kumpulin sesuatu yang bagus dan dia dorong untuk jadi lebih keren, jadi istimewa. Itu itu maximizer. Dia tidak akan menerima yang jelek gitu ya. Pokoknya yang bagus nanti diperbagus lagi gitu. Itu apa maximizer.
dia pembawa orientasi kualitas itu. Jadi kalau misalnya dia jadi quality controller gitu ya, terus apa namanya orang-orang yang ngecek lagi kualitas akhir kayak gitu, itu sangat cocok sekali gitu ya. Nah, dan memang kalau misalnya eh, dalam hal apa ya, memutuskan sesuatu, dia itu selalu memperhatikan return on investment yang maksimum. Kalau saya mengeluarkan sedikit, dia pengen menghasilkan yang banyak gitu ya. Dari hasil yang sedikit ini pengen dapat hasil yang banyak gitu. Itu maximizer. Dan buat buat orang maximizer itu kelemahan itu ya udah biarin aja gitu ya. Karena dia punya obsesi untuk memperbaiki, menjadikan istimewa apa-apa yang memang sudah bagus gitu ya. Good to great gitu. Kalau berteman pun sama, orang-orang maximizer ini memang menjadi orang yang pilih-pilih dalam berteman. Dia selalu akan mencari teman yang menurut dia hebat, yang menurut keren, lingkungan yang memang bisa membuat dia menjadi lebih baik. Karena dia berpikir ketika dia berteman dengan orang-orang yang hebat, dia akan terbawa menjadi hebat juga gitu ya. Itu adalah maximizer. Kemudian selanjutnya adalah orang significance. Orang significance adalah orang yang tidak keberatan untuk tampil di depan umum karena dia merasa selalu tertarik gitu ya untuk dipandang, untuk mendapat lampu-lampu sorot gitu ya. Menurut dia mendapatkan lampu sorot itu penting, mendapatkan apresiasi untuk apa yang dia bisa untuk jadi dia itu punya motivasi gitu ya untuk mendapatkan apresiasi dari kemampuan yang dia miliki gitu ya. Jadi dia tuh punya kemampuan nih si significance ini dan kemampuan ini pengen dapat apresiasi. Ketika semakin semakin banyak apresiasi yang dia dapat, dia akan semakin berkembang. Dia akan menjadi semakin bagus, semakin keren dan semakin hebat. Tapi ketika orang lain lupa mengapresiasi gitu ya, atau dia tidak terlihat, itu akan membuat dia insecure, dia mundur gitu. Jadi eh, ketika ingin eh, ketika ingin agar si orang significance ini berkembang, maka berikan apresiasi yang banyak bagi dia. Jadi kalau misalnya kita punya anak yang significance, ya harus sering-sering dikasih apresiasi gitu ya. Dia juga sama seperti maximizer tadi, dia senang ngumpul dengan orang-orang yang hebat. Biar apa ya? Biar ke bawah hebat gitu ya. Dan dia apa namanya? Nyaman disorot dengan lampu sorot di atas panggung. Dia nyaman gitu ya. Dia nyaman dan dia tuh nggak boleh tuh diacuhin gitu ya. Kalau kita punya anak-anak yang signifikan, jangan diacuhin. Dia harus terlihat dan harus dapat lampu sorot yang cukup gitu ya. Ke self assurance. Self assurance adalah orang yang paling yakin di tengah situasi yang tidak pasti gitu ya. Orang yang punya kepercayaan diri yang tinggi gitu. Saking tingginya, dia itu tidak mudah dipengaruhi oleh orang lain, tapi biasanya dialah yang ya kadang-kadang dia juga bisa mempengaruhi orang lain gitu ya. Tapi dia itu nggak gampang lah dipengaruhi orang lain karena dia itu memang punya overconfident, punya kayak semacam internal kompas yang membuat dia itu percaya dengan naluri, dengan pilihan-pilihan yang dia tentukan di dalam dirinya gitu ya. Jadi kata orang A, ya terserah kalau di menurut dia B ya B aja gitu ya. Apa ya kalau bahasa gampangnya mah kayak makarap sorangan gitu ya. Dia itu punya apa namanya, punya punya tujuan di dalam dirinya yang menurut dia itu baik dan dia nggak mau gitu orang lain apa namanya eh, mengganggu gitu, mengganggu hal-hal yang memang dia yakini. Dan memang pada akhirnya labelnya adalah orang-orang yang seperti ini. Oh dia itu kayak arogan gitu ya, overconfident, pede abis karena dia itu nggak suka tuh dipengaruhi sama orang lain gitu. Dia itu independen, benar-benar ya terserah dia gitu menurut dia. Selanjutnya communication. Communication adalah orang yang ekspresif secara verbal, seneng ngomong, seneng mendongeng, seneng cerita gitu. Jadi kalau misalnya kita punya anak yang punya apa namanya, punya communication yang tinggi, memang senang bercerita, senang ngobrol dan segala macam,
makanya kita harus menjadi pendengar yang setia. Kita harus dengerin tuh anak kita, karena orang-orang communication itu butuh pendengar, butuh didengarkan. Barulah dia baru bisa bercerita. Jadi yang apa Pak dengerin gitu ya. Kalau kita punya anak-anak yang communicationnya tinggi, gantian kita yang akan mendengarkan mereka. Selanjutnya, winning over other. Winning over other ini kalau bahasa gampangnya, mereka itu orang ramah, gampang gaul, mudah sosialisasi, SKSD gitu ya. Kalau ketemu orang baru tuh rame, hai, apa kabar? Itu ramah lah ya gitu, nyapa orang gitu. Itu itu orang Jadi kalau ketemu orang itu dia tuh nggak bingung gitu mau ngomong apa, selalu aja ada ada bahasan-bahasan yang baru. Nah, apa namanya? Jadi apa ya? Gampang lah gitu kalau 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 apa namanya buat ngerekrut gitu ya. Ngerekrut orang gitu buat bertemu dengan orang baru dan segala macam. Ini winning over other. Oke, habis cluster influencing, kita masuk ke dalam selanjutnya yaitu cluster striving. Apa itu striving? Striving ini adalah orang-orang yang memang penuh semangat dalam bekerja, penuh semangat dalam melakukan sesuatu gitu ya. Penuh motivasinya tinggi. Orang-orang di cluster striving adalah orang-orang yang mempunyai semangat yang tinggi dalam melakukan sebuah aktivitas. Yang pertama adalah restoratif. Orang-orang yang restoratif adalah orang-orang yang senang memperbaiki suatu hal yang sudah rusak, entah itu barang, benda gitu ya. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang udah nggak berfungsi, ada yang rusak, itu dia perbaiki. Dia cari tahu kerusakannya seperti apa, kemudian dia benerin. Orang restoratif mah nggak cuma bisa bongkar, tapi bisa benerin juga gitu ya. Nggak cuma barang, nggak cuma benda, bisa juga manusia gitu. Misalnya dokter nih, dokter itu harus punya restoratif. Jadi kalau ada yang datang pasien sakit, ya dia benerin gitu kan, dia perbaiki. Nah, atau hubungan sama orang gitu ya, lagi marahan sama orang terus dia perbaiki, ya itu itu restoratif gitu ya. Orang-orang restoratif ini memang eh, senengnya adalah mencari solusi. Kalau ada yang rusak dia benerin, rusak dia benerin. Dulu itu ada film kartun tuh namanya Dokter McStuffin gitu ya. Kerjaannya gitu, ngebener-benerin mainan rusak gitu ya. Dokter, teknisi, kayak itu restoratif. Kita lanjutkan. Deliberatif. Siapa deliberatif? Orang deliberatif adalah orang yang waspada, hati-hati, penuh pertimbangan gitu ya. Jadi kalau ada resiko-resiko kerusakan, resiko-resiko kegagalan, dia benar-benar hati-hati. Dia memang mengantisipasi hal-hal yang bisa menimbulkan masalah gitu. Itu restoratif. Orang-orang restoratif adalah orang-orang yang memang hati-hati dalam bertindak. Dia butuh berpikir sebelum memutuskan sesuatu. Saking hati-hatinya dia selalu jaga-jaga, waspada gitu. Dia nggak mau ngambil resiko. Mungkin kesannya lama gitu ya. Ketika dia membuat keputusan itu kesannya lama. Tapi ya memang itu penting gitu karena banyak pertimbangan-pertimbangan yang harus dia ambil. Oke, selanjutnya arranger. Arranger ini adalah orang yang nyaman dengan banyak urusan gitu, ngurusin banyak hal justru. Semakin banyak urusan semakin happy gitu, gitu ya. Nah, terus arranger ini suka mendelegasikan. Orang yang memang pandai untuk mendelegasikan berbagai macam hal. Jadi kalau misalnya apa namanya kayak IO lah gitu. Kalau kita mikirin mungkin kayak IO lah ya. Apa namanya leadernya IO gitu, kayak IO-nya gitu. Itu kan misalnya dari katakanlah dari sebuah misalnya IO pernikahan aja gitu. Dari sebuah pernikahan aja kan butuh banyak apa namanya komponen kan, misalnya dari bagian cateringnya, bagian make upnya, bagian apa lagi, bagian setting gedung gitu ya, artis, MC dan segala macam itu kan orang banyak gitu. Nah, arranger ini dia suka gitu mengatur banyak hal kayak gitu
kemudian dia delegasikan tugas per tugas kepada orang-orang lain gitu ya. Dia nyuruh orang bagian ini, bagian ini, bagian-bagian ini. Kemudian dia koordinasi semuanya dan dia ya, jadinya sebagai seorang itu tadi, seorang koordinator gitu ya. Bahasa gampangnya arranger ini adalah seorang koordinator, mengkoordinasikan banyak hal untuk mencapai sebuah tujuan yang sama. Oleh karena itu memang orang-orang yang arranger ini butuh lingkungan yang dinamis, mudah mudah berubah gitu ya, nggak stagnan, bisa dia atur, dia kelola dengan mudah gitu ya, nggak gampang, nggak ada hambatan gitu, nggak banyak hambatan gitu, karena memang dia butuh bisa kerja dengan sefleksibel mungkin gitu ya. Itu adalah seorang arranger, seorang koordinator mudah. Kita selanjutnya kepada disiplin. Disiplin ini siapa? Gitu. Nah, kita kita harus harus hilangkan dulu apa namanya pemikiran disiplin yang kita pahami selama ini gitu ya. Nah, karena disiplin di dalam talent mapping ini adalah orang yang memang seorang pembuat rencana, pembuat aturan, dan dia akan mengikuti aturan yang dia bikin itu. Jadi orang-orang disiplin ini kalau kalau bahasa gampangnya gitu, kayak gini. Orang yang memang dia itu punya aturan-aturan khusus, punya kebiasaan, punya ritme, punya keteraturan yang akan dia ikuti, yang akan dia patuhi dan orang lain juga harus ikut gitu. Karena dia punya ritme gitu. Dia yang punya ritme, dia yang punya aturan, dia yang punya apa namanya kebiasaan-kebiasaan dan dia nggak mau orang lain mengganggu. Karena kenapa dia melakukan hal tersebut? Karena memang dia butuh lingkungan yang teratur, yang sama berulang-ulang setiap hari seperti itu. Dia nggak suka perubahan gitu, perubahan yang mendadak apalagi. Jadi kalau udah begitu tuh ya gitu aja gitu. Karena dia memang membutuhkan hal-hal yang pasti gitu. Hari ini harus pasti, besok juga harus sama gitu. Jangan berubah-ubah gitu. Jadi dia membutuhkan hal-hal yang memang hal-hal yang memang sama, tepat, dan pasti dari hari ke hari gitu ya. Kayak misalnya orang-orang yang disiplin ini memang orang yang rapih biasanya. Rapih, teratur, tidak berantakan gitu ya. Dan setiap hari itu dia akan melakukan hal yang sama, berulang dengan ritme yang sama gitu. Karena memang itu sudah menjadi tipikal bagi dia. Dia lebih menyukai hal-hal yang sama beraturan setiap hari dibandingkan ada perubahan-perubahan. Itu orang disiplin. Selanjutnya konsistensi. Orang yang konsistensi adalah orang yang lebih tertarik dengan kepentingan kelompok dibandingkan dengan individu. Mengikuti aturan, tepat aturan gitu ya, memperlakukan orang dengan sama gitu, tidak membeda-bedakan orang gitu ya. Semuanya harus seragam gitu, semuanya harus sama. Itu konsisten gitu. Oleh karena itu orang-orang konsisten ini memang butuh SOP sehingga dia bisa melakukan sesuai dengan aturan yang berlaku gitu. Kemudian dia tidak suka tuh kalau misalnya ada sesuatu yang apa namanya berbeda gitu ya, atau diperlakukan berbeda gitu. Sama seperti orang disiplin tadi selalu melakukan hal yang sama berulang gitu ya. Nggak perlulah ada penyesuaian pergantian lagi perubahan lagi, janganlah gitu. Karena memang membutuhkan keteraturan tadi sama gitu. Tapi orang konsisten ini adalah orang yang mengikuti peraturan yang berlaku. Bedanya tadi sama disiplin tuh di situ ya. Kalau orang disiplin tuh dia yang membuat peraturan, dia yang akan mengikuti peraturan yang dia buat sendiri. Sedangkan orang konsisten adalah orang yang mengikuti peraturan kelompok dan dia ingin semuanya seragam sama gitu. Mengikuti aturan yang sudah berlaku itu tadi. Kemudian fokus, orang yang fokus adalah orang yang single minded. Mudah terdistraksi gitu ya. Jangan diganggu gitu. Karena dia adalah orang yang akan bertahan sampai target itu tercapai. Oleh karena itu jangan diganggu gitu. Jangan diganggu dengan target-target baru. Karena konsentrasinya ini tidak boleh didistraksi sehingga nanti nggak jelas lagi arah mana yang mau dia tuju. Orang-orang fokus itu ketika memulai sesuatu, maka yang dia simpan adalah titik akhirnya dulu. Gitu.
Ini mana nih akhirnya? Oh, akhirnya di 100 meter misalnya. Oh, akhirnya di 10 kilometer. Maka dia akan menyimpan batu di 10 kilometer. Setelah itu dia tutup tutup telinga, tutup mata, tutup telinga, dia akan lari ke sana. Yang lain jangan ganggu, jangan ganggu, jangan ganggu. Karena dia akan fokus ke sana. Itu adalah orang fokus gitu ya. Yaitu tadi makanya metaforanya dia di zonanya gitu. Karena dia nggak mau ganggu lagi, pokoknya fokusnya ke sana. Udah yang lain jangan gitu. Nah itu ya. Kemudian, achiever. Achiever ini adalah seorang pekerja keras. Seorang yang senang untuk melakukan hal-hal baru setiap hari gitu. Stamina-nya kayak nggak habis gitu ya. Terus ada apa namanya? Nggak ada habis tenaganya gitu. Nah, dia itu setiap hari ketika bangun tidur, yang dia lakukan adalah, saya hari ini harus menyelesaikan apa? Hari ini tugas saya apa? Hari ini tugas saya apa? Itu tata nilai dari para achiever. Karena memang mereka setiap hari itu harus achievement, harus mencapai sebuah achievement, harus mencapai sebuah tujuan gitu. Ada tujuan-tujuan yang ingin dia capai di setiap hari. Kayak achiever ini terus berlari gitu ya, karena setiap hari ini adalah hari baru, hari baru, hari baru. Bagi dia setiap hari ini ada titik finish gitu ya. Ada titik finish yang ingin dia raih di ujung hari. Besok bangun pagi, maka ada titik finish yang baru lagi yang harus dia raih di akhir hari. Nah, seperti itu terus-menerus gitu ya. Itu adalah achiever. Memang kelihatan seperti tidak punya rasa lelah gitu. Mereka memang adalah para pekerja keras. Seterusnya responsibility. Responsibility ini adalah orang-orang yang memang bertanggung jawab. Dia adalah orang yang selalu menyelesaikan apa-apa yang menjadi tanggung jawabnya, yang orang orang lain percayakan kepada dirinya. Gitu. Jadi kalau orang lain mempercayakan suatu hal, maka dia akan melakukan dan menyelesaikan hal tersebut. Itu orang responsibility. Dia adalah orang yang memegang janji dan melanjutkan komitmen. Jadi selesailah gitu. Kalau dia melakukan sesuatu ya selesai gitu. Pasti selesai. Sesusah apapun, sesulit apapun memang dia akan selesaikan. Itu adalah orang responsibility. Selanjutnya belief. Orang belief adalah orang yang senang melayani orang lain, membantu orang lain, membuat orang lain bahagia, gitu ya. Melayani orang lain, gitu, dimanapun, kapanpun, mendahulukan orang, gitu. Kemudian mereka adalah orang yang apa ya, nggak bisa nolak, gitu ya. Susah untuk menolak, gitu. Selalu membuat orang lain bahagia, gitu. Tapi memang bagusnya orang-orang belief ini adalah orang yang memang tujuannya betul-betul tujuan karena dia ingin membantu. Tidak ada tujuan apa-apa di belakang enggak gitu. Memang secara naluri orang belief adalah orang yang bahagia kita ketika membuat orang lain bahagia. Oke, kita masuk ke dalam klaster yang selanjutnya. Klaster terakhir, klaster keempat yaitu klaster relating. Klaster relating ini adalah klaster yang berhubungan sosial dengan orang lain. Ada apa saja? Yang pertama positivity. Positivity ini adalah orang yang seru, optimis, rame gitu ya. Kalau ada orang ini pasti seru aja gitu ya. Tongkrongan kita kalau kalau ada orang positivity pasti langsung seru gitu. Penuh harapan gitu. Karena memang orang positivity adalah orang yang selalu bisa melihat segala sesuatu itu dari sisi yang positif. Makanya seru, rame terus gitu ya. Penuh energi, penuh antusias gitu, bikin orang lain happy, bikin orang lain senang. Nah, ini orang positivity. Lanjutnya developer. Developer itu siapa? Developer itu adalah orang yang senang ngajarin orang, sabar, memandu sampai orang lain bisa gitu ya. Sampai orang lain tuh paham, sampai orang lain tuh ngerti. Ya memang memang orang-orang developer tuh biasanya sabar, memang harus sabar gitu ya kan. Bikin dari nggak bisa jadi bisa aja itu butuh waktu. Tapi buat orang-orang developer ini dia punya punya dorongan di dalam dirinya bahwa semua orang itu punya potensi, pasti bisa berkembang gitu. Nah, jadi ini adalah dia pengen gitu setiap orang itu berkembang sesuai dengan potensi dan kemampuannya masing-masing. Itu developer cocok banget jadi guru kok developer. Sebenarnya relator. Relator ini adalah orang yang senang bersahabat. Jadi kalau dia berteman sama seseorang, dia bersahabat sama orang,
itu bersahabatnya itu sampai mendalam, nggak cuman sekedar kenal tahu udah gitu. Enggak gitu. Orang yang relator itu kalau berteman sampai mendalam, sampai tahu rumahnya kayak gimana, keluarganya kayak gimana, hatinya seperti apa, dalamnya seperti apa. Itu orang relator gitu ya. Dari kalau berteman sama orang relator itu memang biasanya lama, hubungannya lama gitu. Karena dia penuh perhatian, lama panjang gitu. Nggak cuman sekedar itu udah itu lupa enggak gitu. Itu orang relator. Kemudian includer. Nah, kalau kalau orang relator tuh tadi hubungannya lama sama seseorang, hubungannya dalam sama seseorang, walaupun misalnya dia apanya namanya, kalau abis udah kayak gitu dia lupa gitu. Bukan apa? Kalau relator itu sedikit gitu, temannya itu sedikit, tapi habis itu mendalam, tapi mendalam. Nah, berbeda dengan includer, ada sedikit perbedaan dengan includer. Kalau includer ini, dia ketika berteman, dia itu senang sekali berteman dan ngumpul dengan orang banyak. Pokoknya ngumpul aja sama orang banyak gitu. Wah, apa namanya? Semakin banyak orang, dia semakin seneng gitu. Dia semakin bahagia gitu ya. Nggak apa-apa, nggak kenal secara mendekat juga nggak apa-apa. Yang penting banyak orang. Semakin banyak orang, dia semakin seneng gitu ya. Karena memang dia itu nggak suka tuh geng-gengan, kelompok-kelompokan. Enggak, pokoknya mah sama aja semua. Yuk kita ngumpul semua gitu. Makin banyak orang, makin seru gitu. Itu kode. Selanjutnya, harmoni. Harmoni ini adalah orang yang tenang, nggak suka adanya konflik, nggak seneng adanya gap-gapan, ada perkelahian. Orang ini, orang harmoni ini orang-orang yang cinta damai, gitu ya. Pokoknya udahlah, nggak usah marahan kita, gitu. Kalau ada konflik dia biasanya jadi penengah. Nggak usah ada gesek-gesekan. Kita mah berteman aja semuanya itu orang harmoni. Selanjutnya adaptability. Adaptability adalah orang yang mudah beradaptasi. Pokoknya saya hidup pada saat ini, di sini, ya di sini dan saat ini gitu. Jadi dimanapun dia berada, ya dia nikmati gitu. Nah itu orang adaptability ya. Mudah beradaptasi di tempat yang baru gitu. Ada perubahan-perubahan baru dia juga oke, dia mudah menerimanya gitu ya. Dan dia orangnya spontan. Orang adaptability ini memang spontan, nggak bisa diprediksi gitu, nggak punya ritme, nggak punya kebiasaan, nggak punya hal-hal yang selalu sama berulang, enggak gitu. Orang itu spontan, mengalir kayak air, nggak punya arah tujuan kelihatannya gitu. Tapi ya itulah orang adaptability. Kemudian individualization. Siapa sih orang individualization? Orang individualization adalah orang yang bisa melihat karakter-karakter dan keunikan yang dimiliki oleh orang lain secara natural gitu ya. Ini memang hal yang agak sulit untuk diajarkan kepada orang lain atau orang lain yang nggak punya ini, memang susah untuk melihat kok bisa gitu ya. Seseorang itu bisa melihat karakter karakter orang gitu ya secara alamiah saja gitu. Nah, oleh karena itu orang indiv ini dia bisa menempatkan dirinya sesuai dengan karakter orang tersebut. Jadi misalnya dia kalau bicara sama si A harus begini, bicara sama si B harus begini. Kalau minta tolong sama si C harus dengan cara yang seperti ini gitu ya. Karena dia tahu gitu, setiap orang itu harus diperlakukan sesuai dengan keunikan-keunikan karakter orang tersebut gitu ya. Jadi memang setiap orang itu unik, harus diperlakukan dengan unik juga. Selanjutnya connectedness. Connectedness ini adalah orang yang punya sifat, dia itu bisa mengatakan saya sadar bahwa segala sesuatu itu sudah ada yang maha pengatur. Segala sesuatu itu terjadi karena ada maksud dan tujuannya. Ada sebuah misteri besar, ada sebuah keajaiban di balik segala hal yang terjadi di dunia ini. Sehingga pada akhirnya orang-orang connectedness ini adalah jadi orang yang apa namanya, bisa menerima, mampu menerima hal-hal yang terjadi di sekitarnya gitu ya. Nerimo lah kalau bahasa Jawanya. Jadi nggak terlalu banyak ngeyel dan dia bisa connecting the dot antara satu kejadian dengan kejadian yang lain.
Kenapa hal ini terjadi? Oh, mungkin karena dulu seperti itu. Kenapa sekarang kok saya mengalami ini? Mungkin di masa depan saya akan terjadi hal seperti itu gitu ya. Itu orang-orang yang connectedness. Selanjutnya empati. Empati ini adalah orang yang memang mudah tersentuh dan mereka itu ekspresif banget dalam menunjukkan perasaannya. Jadi kalau lagi marah-marah kelihatan, kalau lagi senang-senang, lagi happy-happy gitu ya, wajahnya itu nggak bisa berbohong gitu. Ekspresif dalam hal perasaan, apa namanya, dalam mengungkapkan perasaan gitu ya. Apa mereka memang memiliki kecerdasan emosi yang bagus gitu, sehingga bisa meraba rasakan perasaan orang lain gitu ya. Nah, apa namanya, mudah terharu, mudah terbawa perasaan gitu ya, mudah terpengaruhi perasaannya oleh keadaan sekitar. Nah, itulah orang-orang yang empati. Selanjutnya, nah selesai ternyata teman-teman. Habis ternyata slide-nya untuk 34 tema bakat ini. Yuk, kalau misalnya teman-teman mau ngecek yang sudah punya hasil talent mapping boleh dicek kira-kira seperti apa hasilnya tadi, boleh dicek masing-masing gitu ya. Kemudian yang belum pernah talent mapping boleh ngecek nih, bisa mengikuti kuis ini. Coba tuliskan 7 tema bakat mana pas, yang paling pas dengan diri Anda. Dan 7 mana yang paling nggak pas. Aku kayaknya nggak banget deh yang itu. Silahkan dicek dan nanti kita ngobrol di grup. Terima kasih teman-teman. Itu saja untuk materi kita malam hari ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu selanjutnya di materi yang ketiga, yaitu tentang eh, cara teknik memetakan bakat pada anak. Nanti kita akan berjumpa.